Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Dwi Puspita. Saya dari kelas 12A, dari kelas Biologi 3. Di sini saya akan membahas bab 8 yaitu Animalia dengan subbab Phylum Nematelmides. Mari kita lihat pembahasannya. Sebelum kita membahas materi, di sini terdapat daftar isi, yaitu ada pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, siklus hidup, dan peranan. Oke, kita masuk ke bagian pengertian. Pada bagian pengertian, Nematelmides berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos artinya benang, dan helmides artinya cacing. Jadi, pengertian Nematelmides adalah cacing yang berbentuk benang atau gilik. Kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing atau seperti benang. Phylum ini merupakan salah satu phylum yang beranggota terbanyak sekitar 80.000, 15.000 diantaranya merupakan parasit. Selanjutnya, ciri-ciri dari Phylum Nematelmides. Yang pertama, tripoblastik, yang kedua memiliki rongga tubuh semu, yang ketiga memiliki alat dan sistem pencernaan lengkap, yang keempat belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi, yang kelima mempunyai parasit, yang keenam umumnya berukuran mikroskopis, yang ketujuh berbentuk bulat panjang atau seperti benang dengan ujung yang meruncing. Yang kedelapan, tubuh dilapisi kutikula. Yang kesembilan, tidak memiliki pembuluh darah. Yang kesepuluh, berumah dua. Yang kesebelas, memiliki fertilisasi internal. Dan yang kedua belas, tidak dapat melakukan sistem reproduksi aseksual. Berikutnya, struktur tubuh Phylum Nematelmides. Nematelmides umumnya berukuran mikroskopis. Meskipun ada yang panjangnya sampai 1 meter, individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan. Permukaan tubuh dilapisi kutikula untuk melindungi diri. Kutikula ini lebih kuat pada cacing parasit yang hidup di inang daripada yang hidup bebas. Kutikula berfungsi untuk melindungi dari enzim pencernaan inang. Nematelmides hidup bebas atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nematelmides yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi kelas dari Phylum Nematelmides. Yang pertama, nematoda, dan yang kedua, nematomorfa. Yang pertama, nematoda dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri dari nematoda berbentuk seperti cacing bilateral simetris, berukuran mikroskopis, panjangnya kurang dari 3 mm dan lebarnya 15-100 mm. Memiliki kutikula yang kuat dan fleksibel, berfungsi untuk melindungi, menopang, dan membantu pergerakan. Memiliki sistem pencernaan lengkap seperti dengan mulut di ujung anterior dan anus di ujung posterior. Tidak memiliki sistem peredaran darah atau pernafasan, memiliki organ yang berkembang dengan baik, sebagian besar ruang internal, cacing gelang ditempati oleh organ seks, berganti kulit secara berkala, memiliki bulu sensorik berupa papila dalam 2 cincin, cincin dalam berjumlah 6, dan cincin luar berjumlah 4, 6, atau 10, serta hidup bebas atau parasit pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, jenis spesies nematoda. Yang pertama, Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides adalah cacing gelang parasit besar dari genus Ascaris. Ini adalah cacing parasit yang paling umum pada manusia. Diperkirakan 807 juta 1,2 miliar orang terinfeksi Ascaris lumbricoides di seluruh dunia. Orang yang hidup di negara tropis dan subtropis mempunyai resiko lebih besar terkena infeksi. Ciri-ciri dari Ascaris lumbricoides. Yang pertama,
berwarna putih kecoklatan atau kuning pucat. Yang kedua, tubuhnya panjang, ramping, dan silindris. Yang ketiga, tubuhnya ditutupi oleh kutikula, lapisan penutup non-seluler yang kuat. Yang keempat, memiliki sistem pencernaan yang berkembang sempurna. Yang kelima, jantan dan betina terpisah. Yang keenam, cacing jantan lebih pendek dari cacing betina. Siklus hidup pada Ascaris lumbricoides. Cacing dewasa pertama hidup di lumen usus halus. Cacing betina dapat menghasilkan sekitar 200.000 telur per hari yang dikeluarkan bersama feses. 2. Telur yang tidak dibuahi dapat tertelan tetapi tidak terinfeksi. Larva berkembang menjadi infektivitas dalam telur yang subur setelah 18 hari hingga beberapa minggu. Yang ketiga, bergantung pada kondisi lingkungan optimal, tanah yang lembab, hangat, dan teduh. Setelah telur infeksi tertelan, 4. Larva menetas mengivasi mukosa usus dan dibawa melalui portal, kemudian sirkulasi sistemik ke paru-paru. 6. Larva tumbuh lebih cepat, lanjut di paru-paru 10 hingga 14 hari, menembus dinding alveolus, naik ke pohon bronkial, ke tenggorokan, dan tertelan. 7. Setelah mencapai usus halus, mereka berkembang menjadi cacing dewasa. 2. Ancylostoma duodenale. Ciri-cirinya berbentuk menyerupai huruf C, rongga mulutnya memiliki 2 pasang gigi. Cacing betina berukuran panjang sekitar 1 cm, sedangkan cacing jantan berukuran sekitar 0,8 cm. Cacing ini merupakan parasit nematoda terbesar pada manusia. Berwarna putih atau kuning kemerahan, ujung anteriornya tumpul, sedangkan ujung posteriornya lebih meruncing. Memiliki garis longitudinal berwarna putih sepanjang badan cacing. Pada gambar di samping itu terdapat pada gambar pertama bagian atas itu hewan dari Ancylostoma duodenale. Yang bawahnya gambar telur Ancylostoma. Supaya lebih jelas lagi, saya akan menampilkan satu buah video telur Ancylostoma. Mari kita lihat bersama bagaimana dengan videonya. Semoga dapat menghilangkan rasa penasaran kalian. Selanjutnya kembali saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Ancylostoma duodenale ini. Pertama, telur Ancylostoma dikeluarkan melalui tinja inang. 2. Telur menetas menjadi larva rhabditiform dalam 1 dan 2 hari. 3. Larva tumbuh di tinja atau tanah selama 5 hingga 10 hari. 4. Larva tersebut berkembang menjadi larva filariform yang bersifat infektif. 5. Larva filariform menembus kulit manusia melalui folikel, rambut, pori-pori, atau lecet kulit. 6. Larva ini dibawa ke jantung dan paru-paru dan naik ke epiglotis. 7. Larva filariform dibatukan dan ditelan. 8. Larva mencapai usus halus dan berganti kulit 2 kali. 9. Larva tumbuh menjadi cacing dewasa yang menempel pada dinding usus halus. Dan yang ke-10, cacing dewasa menghisap darah inang dan menghasilkan telur. Yang kedua, nematomorfa. Ciri-ciri nematomorfa yang pertama, panjang dan tipis, bisa mencapai 111 inci atau 300 cm. Lebar
0,02 sampai 0,4 inci atau sekitar 0,5 hingga 10 mm. Berwarna hitam, coklat, kuning, putih atau abu-abu. Ujung depan sebagian besar berwarna putih dengan pita gelang tipis di belakangnya. Tubuh silindris dan diameternya sama di seluruh panjangnya. Ujung anterior membulat dengan lubang mulut. Ujung posterior bercabang dua, memiliki otot subfaring dan mengalami pengurangan otot faring. Pembahasan yang terakhir yaitu peran filum Nematelmides. Nematelmides yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan, berperan untuk menguraikan sampah organik, sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Baik, sampai sini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam pembahasan materi pada hari ini, serta keliruan yang terjadi dalam video ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.